Oke, oke, kita review dulu sebentar ya. Jadi kemarin kita membahas tentang efisiensi ya. Ini terkait dengan yang namanya mesin kalor atau mesin panas. Nah, mesin kalor itu biasanya dia membutuhkan adanya sumber panas gitu ya. Misalkan Anda bayangkan seperti lokomotif atau mesin mobil, biasanya reservoir panasnya itu di pembakaran bahan bakar ya. Kemudian ini ada mesinnya, dia biasanya nanti akan ada proses di sana di mana dalam mesin tersebut nanti kita bisa menggerakkan yang lainnya ya, seperti misalkan seperti lokomotif ini dia menggerakkan ininya dengan menggunakan uap gitu ya, uap air ya gitu. Dia menggerakkan rodanya untuk berjalan gitu. Mesin mobil juga ada mirip lah, cuma yang membedakan nanti terkait dengan penggeraknya, yaitu mesinnya di situ ada beda lagi gitu. Ini kebetulan mesin uap lah yang sederhananya gitu. Kemudian dia akan menghasilkan usaha tadi ya, berupa kita bisa menjalankan atau menggerakkan roda, kita bisa maju. Kemudian ada pembuangan gitu. Nah, pembuangan ini biasanya ada kalor yang dibuang dan biasanya temperaturnya itu lebih kecil ya. Ini contohnya kalau untuk yang reservoir pembuangan itu adalah yang dingin ya, berupa uap gitu ya. Kalau di kita tuh knalpot lah gitu, kalau di motor atau mobil. Jadi kurang lebih seperti ininya mesin kalor gitu ya. Dan kalau kita berbicara tentang mesin kalor, itu kita berbicara efisiensi. Jadi efisiensi itu adalah energi yang usaha yang dihasilkan oleh mesin tersebut yang digambarkan oleh siklus gitu, dibagi dengan kalor masuknya. Nah, biasanya luas area dari dalam diagram PV itu menggambarkan luas area dari siklus, itu menggambarkan usahanya gitu, usaha dari mesin tersebut. Nah, kemudian kemarin juga sempat kita bahas bagaimana kalau ada sebuah mesin, seandainya ada sebuah mesin kalor yang mengubah semua jadi usaha ya. Jadi kalor panas tidak dibuang tapi dirubah semuanya menjadi energi usaha gitu ya. Dan ternyata ini tidak ada ya. Jadi istilahnya mesin ideal itu tidak ada. Kalau kita bisa gambarkan seperti manusia itu seperti mesin ya, berarti reservoir panasnya itu berarti terkait dengan pembakaran makanan di perut kita gitu. Jadi energi itu biasanya digunakan untuk menggerakkan badan gitu. Jadi makanya kalau kita ada asupan, kita harus banyak bergerak, jangan banyak diam saja. Karena kalau banyak diam itu nanti energi itu akan tersimpan dalam bentuk ATP ya bentuknya. Jadi kalau kita tuh terlalu banyak diam, tidak bergerak, malah akan membahayakan gitu ya, tumpukan-tumpukan lemak atau energi di badan kita. Jadi kita manusia saja yang dikatakan mesin yang sempurna itu ada pembuangannya ya, berupa keringat misalkan, apalagi pipis atau BAB yang buang air besar dan buang air kecil. Jadi semuanya itu ada kalor pembuangannya ya, yang dingin. Kemudian kemarin juga kita membahas tentang mesin pendingin. Jadi mesin pendingin itu biasanya dia membutuhkan usaha. Jadi mesin itu biasanya melakukan usaha untuk membuang dari yang kalor yang dingin menjadi kalor panas ya. Artinya bahwa kita berusaha mendinginkan ruangan tersebut. Itu contohnya adalah mesin AC, itu adalah mesin pendingin, atau kulkas ya, refrigerator. Jadi diagramnya seperti ini. Jadi ada pompa ini, yang pompa ini tentunya dia ada usaha dari pompa tersebut. Usahanya bisa berupa apa ya? Dia biasanya memproses,
istilah mengalirkan yang namanya CFC gitu ya. Dia itu menyerap panas gitu ya dan dibuang gitu ya ke luar gitu. Sehingga yang luar ini jadi lebih panas dibanding dengan yang di dalam. Nah, kalau kita berbicara tentang mesin pendingin gitu, itu biasanya kita berbicara tentang koefisien kerja atau performa. Ini ada yang mode panas, ada yang mode dingin. Kalau mode panas itu adalah QH per W, ya, sedangkan yang mode dingin adalah QC per W. Sama semuanya per W semua. Jadi dia ada dua, gitu. Tapi kadang-kala yang dipakai cuma heating mode saja juga cukup. Gitu. Dan biasanya itu tadi ya, kita mau membuang sesuatu itu tentunya perlu usaha. Gitu. Anda mau sukses juga perlu usaha segala macam. Jadi tidak mungkin sebuah mesin itu tiba-tiba memindahkan kalor yang dingin ya secara simultan ke kalor panas gitu, tanpa mesin ini melakukan usaha. Jadi ini melanggar istilahnya ini mesin pendingin ideal dan tentunya ini tidak ada. Jadi kalau W-nya itu menuju 0 gitu ya, W, jadi koefisien performa jadi tak hingga. Jadi itu adalah mesin mesin pendingin ideal, dia tidak ada. Oke, nah jadi sekarang kita bicara tentang ini masalah reversible dan irreversible proses. Nah, jadi proses di alam ini secara umum itu adalah proses reversible. Jadi misalkan kalau Anda lihat mesin di mobil yang mengubah bensin menjadi karbon dioksida atau karbon monoksida lah ya, pembuangan. Ya, itu kan prosesnya irreversible, tidak dapat balik. Jadi tidak ada proses di mana kita memasukkan karbon dioksida tiba-tiba menjadi bensin lagi, itu tidak ada. Jadi proses di alam itu pada umumnya itu adalah proses irreversible. Jadi proses reversible ini sebenarnya idealisasi. Yang kita pelajari di fisika dasar ini adalah proses reversible yang sebenarnya itu tidak fisis. Jadi sebenarnya gini, yang paling mudah kalau Anda lihat diagram PV dari sebuah mesin, itu gambarnya misalkan seperti ini. Nah, dia itu proses seperti ini itu tidak selalu dapat kita balikkan proses ini. Proses ini adalah yang searah dengan jarum jam. Bagaimana kalau misalkan saya balik? Nah, itu belum tentu bisa. Artinya apa? Dalam realitas, proses-proses atau siklus dalam realitasnya di mesin itu tidak dapat balik. Atau dengan kata lain, proses tersebut adalah irreversible. Oke. Nah, jadi proses reversible dengan irreversible ini, itu ini saya langsung lompat aja. Itu terkait dengan apa yang disebut namanya entropi. Entropi. Jadi ini saya stop dulu. Saya langsung masuk ke Oke, sudah terlihat ya. Jadi masalah reversible dan tak reversible atau irreversible. Nice. Reversible dan irreversible. Jadi secara umum proses di alam, di kita maksudnya di alam semesta ya, itu irreversible. Jadi artinya tidak dapat balik artinya. Itu maksudnya tidak dapat balik. Tak balik misalnya. Kalau reversible itu artinya bisa berbalik. Tidak dapat tidak balik ya.
Kalau reversible itu dapat balik. Nah, di kita, di Vidas kita, itu prosesnya memang tidak realistis ya, jadi kita mengambilnya prosesnya yang reversible. Reversible-nya artinya dapat balik. Nah, sebenarnya saya mau cerita tentang ini ya, masalah kenapa ini bisa terjadi. Nah, salah satunya sebenarnya kalau Anda kan kemarin belajar tentang teori kinetika gas ya, tentang teori kinetika gas. Ini kan terkait dengan partikel penyusun zat. Ya, artinya misalkan atom-atom atau molekul gitu ya, partikel ini. Dan itu kan bergerak secara acak, gitu ya. Bergerak secara acak. Nah, jadi istilahnya secara mikroskopik, ya, karena ada penyusun, jadi karena ada partikel penyusun zat, ya. Jadi di sini tuh ada yang disebut namanya ketidakberaturan misalnya. Ketidakteraturan. Bahasa Inggrisnya itu disorder. Disorder. Jadi karena ini ada ketidakteraturan gitu, atau disorder, ada istilahnya sebuah besaran yang menggambarkan ketidakteraturan ini. Gitu. Jadi ini yang disebut namanya, istilahnya karena ada ketidakteraturan ini, kita mendefinisikan disebut namanya entropi. Jadi sebenarnya entropi secara mikroskopik ya, hanya bisa dijelaskan secara mikroskopik ya. Kalau mikroskopik ya cuma rumus aja. Saya akan cerita ke mikroskopiknya aja karena Anda kan udah belajar teori kinetika gas gitu ya. Jadi ini dulu. Jadi ini sebanding dengan yang ketidakteraturan. Itu yang disimbolkan oleh S gitu ya. Entropi itu. Jadi ketidakteraturan karena apa? Karena ada partikel penyusun zat yang banyak gitu jumlahnya. Yang saya tambahkan di sini. Yang banyak jumlahnya. Bukan banyak ya, sangat banyak jumlahnya. Karena kan ordernya itu bisa sampai 10 pangkat 23 ya. Jadi kalau Anda bandingkan manusia itu 10 pangkat 9 kan miliar ordernya. Partikel itu 10 pangkat 23 itu yang paling rendah ya. Cuma misalkan setetes air gitu ya. Itu 10 pangkat 23 berarti ada kurang lebih 10 pangkat 17 ya perbedaannya. Bukan perbedaan, malah perbandingannya. Jadi memang sangat-sangat besar. Nah, karena jumlahnya itu sangat besar, itu cenderung ya sistem yang penyusunnya itu istilahnya yang terdapat di dalamnya itu banyak partikel, itu lebih kecenderungan dia tidak teratur. Sama halnya begini. Kalau manusia tinggal satu tempat, cuma satu orang, cuma satu nih, itu tidak akan ada masalah. Ya masalahnya kan cuma masalah diri sendiri aja, cari makan, segala macam. Itu hal-hal yang bisa istilahnya apa namanya diatasi oleh sendiri. Kalau cuma sendiri. Oke. Nah sekarang Anda bayangkan
di suatu kota yang padat penduduknya. Artinya orangnya itu lebih dari satu lah, bahkan 2, 3, bahkan sampai ribuan. Kota Bandung ini misalkan sampai jutaan. Ya. Itu kan permasalahan itu pasti makin banyak. Ya. Misalkan aja jutaan itu yang paling mudah pertama kali itu apa? Masalah sampah misalkan ya. Masalah sampah itu dulu pernah menjadi istilahnya apa ya? Jadi tidak tertangani dulu. Saya lupa tahun berapa ya. Mungkin tahun 10 tahun apa 10 tahun ke atas saya ingat saya. Jadi wali kota itu bisa dikatakan angkat tangan gitu ya. Atas permasalahan sampah di Bandung. Kenapa? Karena istilahnya sampah itu istilahnya gini, memang sampah itu dikelola kalau di kita itu cuma dipindahkan tempat dari kota ke pinggir kota gitu. Jadi ya wajar saja ketika ada permasalahan di tempat pembuangan sampah akhir, TPA yang kita sebutnya tempat pembuangan sampah akhir, pembuangan akhir. Ya kalau kita di situ bermasalah tidak bisa menerima sampah lagi, ya udah sampah itu akan berantakan di sana. Jadi ada kekacauan di situ. Kekacauan apa? Permasalahan dari sampah. Makanya permasalahan penduduk yang lebih padat dengan yang penduduk yang lebih sedikit itu pasti lebih banyak yang lebih banyak. Gitu. Itu karena memang udah hukum alam seperti itu. Bahwa namanya makin banyak yang tinggal, ya makin tidak teratur. Makanya butuh suatu manajemen. Ya, seperti misalkan manajemen pengelolaan sampah. Di kita pengelolaan sampah itu seperti yang tadi saya bilang dan sampai sekarang masih juga, gitu ya, oleh wali kota sekarang, wali kota Bandung sekarang misalnya. Sampah itu cuma dipindahkan dari tempat ini Bandung ke tempat yang lain, tidak dikelola. Sekarang sih katanya ada TPSA gitu ya, PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Tapi sampah itu dibakar, emang sampah seperti apa yang dibakar itu bisa aman? Kalau misalkan membakar plastik, kan plastik itu juga mengeluarkan malah racun ketika dibakar. Itu nanti jadi permasalahan udara. Gitu ya. Jadi makanya dalam pengelolaan sampah dalam masalah kepemimpinan itu, atau pengambilan keputusan, itu harus based on science. COVID-19 ini itu kita udah diberikan contoh gitu ya, bahwa COVID-19 ini semua itu harus berdasarkan based on science keputusan itu. Tidak dengan emosi gitu ya. Tidak dengan meraba-raba, tapi ya meraba dalam artian keputusan itu harus based on science gitu ya. Jadi makanya ketika manajemen sebuah kota yang penduduknya cuma ribuan dengan penduduknya dengan jutaan, tentunya manajemennya itu berbeda. Yang paling mudah ada pengelolaan sampah. Kalau di kita itu orang kita tuh paling susah mengolah sampah. Saya pernah melihat sendiri di kota Bandung ya, ketika saya pernah tinggal di tengah kota itu, kebetulan di pinggir sungai. Masyarakat itu sebagian besarnya udah biasa membuang sampah di sungai. Yang menyebabkan tadi kan ujungnya itu kan ke Bandung bawah itu sungai itu. Macet kan di sana banyak sampah, penyebabnya jadi banjir. Kesalahan siapa ya? Kesalahan kita juga pada akhirnya kalau kita runut-runut gitu ya. Orang-orang yang tinggal di daerah atas Bandung lah gitu. Nah, jadi pengelolaan sampah itu yaitu misalkan yang paling mudah ya harus ada undang-undang pengelolaan sampah. Jadi kalau membuang sampah sembarangan ada denda, dana penjara, dan itu memang benar-benar dilaksanakan, tidak pandang bulu. Kalau itu pandang bulu ya nantinya akan berbeda lagi jadinya. Jadi malah menuju kekacauan yang tidak berarti lah istilahnya gitu, yang makin kacau, yang tidak terkendali gitu. Satu itu. Yang kedua, ada manajemen pengelolaan misalkan seperti pilah sampah. Sampah itu ada macam-macamnya. Ada yang bisa diolah, ada yang memang harus dimusnahkan, ada juga memang yang seperti sampah organik itu kan bisa diolah, di recycle yang menjadi kompos. Kompos itu untuk kebutuhan untuk kesuburan tanah misalkan ya, seperti itu. Jadi sebenarnya manajemen sampah itu seperti itu. Bahkan seperti kotoran sapi saja, sampah organik juga kan selain kita menjadi pupuk kan dia juga menghasilkan gas metana. Gas metana itu walaupun memang tidak besar,
Tapi kan dia bisa kita pakai gitu ya, untuk pembakaran, bisa jadi mungkin untuk sel kecil gitu atau menengah gitu, tidak untuk yang besar. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi makanya kita belajar fisika itu salah satu ya pelajarannya adalah atau hikmahnya itu adalah bahwa ketika ini sebagai contoh saja ya, ketika kita menjadi seandainya nanti Anda tuh menjadi pimpinan ya perusahaan atau wali kota atau yang menteri atau apa gitu. Nah, keputusan itu harus based on science, tidak serta-merta hanya berdasarkan pada feeling. Gitu. Maunya saya seperti ini, nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi itu contohnya. Nah, entropi itu salah satunya itu. Jadi ketika partikel penyusunnya itu banyak, dia akan menjadi tidak teratur. Gitu. Nah, ketidakteraturan itu yang menyebabkan ini irreversible. Tak balik. Atau irreversible. Nah, memang ada sebuah conjecture itu tebakan. Jadi ini kan entropi ini kan dia sebenarnya nanti kalau kita bicara ketidakteraturan itu terkait dengan yang namanya delta S ya. Itu lebih besar dari 0. Itu irreversible, tak balik. Jadi karena entropi itu positif, ya, arah waktu positif. Masa depan. Jadi tidak ada yang ini terkait dengan ini masalah kausalitas kuat, ya, artinya ada sebab akibat. Ini adalah sebuah conjecture ya, tapi belum ada buktinya. Jadi kalau ketidakteraturan ini memang ciri bahwa waktu itu selalu ke arah masa depan. Jadi dia tidak ada proses yang balik gitu ya kan. Ya contohnya seperti Anda aja. Anda pernah lihat nggak ada orang yang tiba-tiba dia sudah pada usia dewasa gitu ya, 40 tahun, tiba-tiba dia berubah menjadi bayi lagi. Ada yang pernah lihat nggak di sini? Saya bayar lah kalau yang udah pernah lihat. Nggak ada ya kan ya. Jadi artinya bahwa kita itu prosesnya irreversible, tidak mungkin kita ketika kita sudah tumbuh menjadi dewasa, tiba-tiba kita balik lagi gitu, menjadi bayi, dan setelah menjadi bayi menjadi tidak ada kan di rahim ibu gitu. Seperti itu. Nah kalau yang bisa balik misalkan ya itu tadi orang sudah meninggal bahkan dari kubur itu lebih ngeri lagi kan. kalau dia itu reversible. Jadi makanya kita bersyukur juga ini alam ini adalah irreversible. Kenapa? Karena orang yang sudah mati tidak bangkit lagi. Ya. Sampai sini dulu pertanyaan nggak atau kurang jelas? Saya cerita dulu ini terkait dengan masalah ini. Jadi entropi itu terkait dengan disorder lah istilahnya gitu. Disorder atau tidak teraturan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Nah, jadi ini kita cerita tentang entropi dari sisi mikroskopik. Nah, jadi yang nanti kita jelaskan di sini itu yang secara makroskopiknya. Ya, makroskopik. Jadi kalau cuma makroskopik itu cuma koordinat aja gitu ya. Ini makroskopik. Yang ini nanti akan kita bahas sebenarnya. Jadi fisiknya seperti itu. Jadi kan dalam gambaran mikroskopik ya, entropi itu didefinisikan sebagai ds, ds itu sama dengan d coret per t. Jadi maksudnya adalah jumlah kalor ya.
jumlah kalor. Gitu. Dan kalau seperti ini bisa kita definisikan, artinya adalah delta S, artinya selisih dari entropi, itu adalah integral tertutup dari D Chorecki per D Chorecki per T. Gitu. Jadi ini harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi delta S ketika sama dengan 0 itu dikatakan prosesnya reversible. Sedangkan delta S itu lebih besar dari 0, itu baru irreversible. Seperti yang tadi saya jelaskan di atas. Nah, dalam VIDAS ini akan kita bahas. Yang proses reversible. Kenapa? Jadi proses reversible ini terjadi karena memang kita mengambil kasus kuasistatik. Jadi ini kasus kuasistatik yang kemarin awal-awal kita bahas. Jadi kuasistatik ini sebenarnya dia bukan statik, tapi kita dekati dia dengan kasus statik kan di titik-titik itu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa yang apa istilahnya yang kita bahas itu proses reversible. Seperti misalkan begini, proses isobar, ya proses isobar seperti ini aja misalkan, gambar ini. Proses ini kenapa ya? Jadi bagaimana seperti ini ya? Sebentar ya, ini saya hapus dulu deh. Kemarin gimana? Jadi ini dibalikkan ya. Ini adalah A. Oke. Betul ya, seperti ini ya. Kemarin saya lupa ya. Yang masuk itu yang mana aja ya? Anda ingat nggak? BA itu keluar. Ya ini kita tinggal lihat dari ini aja sih. Sebentar. Sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Saya harus ngegambar lagi jadinya. Karena kegeser.
Oke, yang jadi kalau dibalik masuk keluar, oke. QDC berarti masuk, BC keluar, CB keluar. QDC sama itu adalah QC. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi, nah proses seperti ini misalkan, proses seperti ini, itu dia sifatnya reversible ya. Jadi kalau dia itu berlawanan arah dengan jarum jam, siklusnya dia mesin kalor. Kalau dia itu berkebalikan, prosesnya itu mesin pendingin gitu ya. Nah, jadi yang saya gambarkan ini kotak seperti ini. Jadi ini misalkan isobar, ini isovolume gitu ya. Jadi isovolume dari A ke B itu dalam realitasnya itu tidak bisa balik. Gitu. Tapi prosesnya itu kita ambil kuasi statik di sini. Jadi di tiap titik ini dia memenuhi persamaan keadaan gitu ya. Sehingga dia statik kasusnya di apa istilahnya di setiap garis ini dari A ke B atau B ke A gitu ya. Begitu juga ini B ke C dengan atau C ke B dia sifatnya apa namanya memenuhi persamaan keadaan jadi masih bersifat statik. Jadi kan kalau kita secara umumnya ya, gitu ya, dalam alam semesta ini ketika kita mengganggu sistem dari dia itu keadaan statik atau setimbang atau memenuhi persamaan gerak, kita pindah keadaan itu secara umum itu dalam prosesnya itu tidak pasti statik. Jadi makanya entropinya juga dia pastinya positif, itu tidak nol. Nah untuk kasus ini misalkan, ya untuk kasus seperti ini itu delta S-nya, delta S tertutup ya, delta S A, B, C, D, A, ataupun delta S A, D, C, B, A itu sama dengan 0. Jadi artinya baik ini untuk mesin kalor dengan mesin pendingin sama aja. Delta S-nya secara tertutup dia 0. Jadi ini adalah mesin kalor. Ini mesin dingin. Gitu ya. Nah, misalkan kita mau menghitung entropi delta S AB misalkan. Atau proses AB. Ya. Itu apa namanya? Ini adalah DS AB itu adalah sama dengan D coret Q AB per TIB. Kemarin ini kita sebut apa ya? Ini T1 ya. T2, T3, T4. Jadi ini semua itu masing-masing ada apa istilahnya? Garis isotermal. Garis atau proses isotermal. Nah, kalau kita lihat di sini, del apa untuk infinitesimalnya del coret QAB itu apa? Dia isovolume kan? Isovolume itu sama dengan apa? Ini adalah sama dengan CV kali DT.
Sehingga nanti untuk deltanya AB itu sama dengan integral dari CP dt per T itu dari T1 ke T2. Gitu. Nah, kalau ambil CV-nya konstan, CV-nya itu konstan, maka ini akan saya dapatkan, ini adalah CV kali log T2 per T. Gitu ya. Nah, sekarang kalau untuk kebalikannya, delta SBA, ini pasti cuma tinggal CV log T1 dibagi dengan T2. Jadi kalau ini pasti lebih besar dari 0 kan? Ini pasti lebih kecil dari 0 karena T1 itu lebih kecil dari T2. Sampai sini dulu pertanyaan nggak? Ini kita kuliah terakhir ya, jadi untuk Rabu mungkin kita nggak akan ada kuliah. Jadi itu untuk waktu pengumpulan RBL ya, penilaian. Ada pertanyaan nggak? Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada, akan saya lanjutkan. Kalau misalkan ini kebetulan yang AB, yang BC gimana? BC juga sama. Jadi kalau untuk yang BC, untuk BC ya, itu kan berarti delta BC dengan D coret Q BC dibagi T. QBC itu apa? Itu yang BC ya. Itu adalah isobar. Jadi isobar itu adalah rumusnya itu adalah CP kali DT. Jadi kalau Anda ambil delta S BC itu akan sama dengan integral CP dt per T. Ini dari T2 ke T3. T2 ke T3. Jadi kalau CP, karena CV konstan, jadi CP juga konstan. Maka ini adalah CP log T3 per T2. Dan udah pasti ini lebih besar dari 0 ya. Kenapa? Karena T3 itu pasti lebih besar daripada T2. Kalau kita lihat dari gambarnya. Ya, ini kan lebih ke kanan. Biasanya kalau lebih ke kanan itu lebih ke atas. Itu dia T3 bisa lebih tinggi. Kalau kebalikannya, itu berarti delta SCB. Delta SCB itu adalah CP log T2 dibagi dengan T3. Yang sudah jelas ini adalah lebih kecil dari ini. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, silakan bagi yang mau ke belakang. Nah, ini kebetulan kasusnya ini adalah isovolume atau isokorik. Ini isobar misalkan. Isobar. Kalau isotermal gimana? Isotermal. Jadi T konstan ya, T konstan. Jadi kalau untuk gas ideal, ya isotermal itu berarti T konstan itu berarti DU-nya sama dengan 0. Sorry. Gitu ya. Jadi D coret, Q-nya itu sama dengan D coret W yang sama dengan T dV.
Sehingga untuk DS itu adalah D coret Q per T ini adalah sama dengan P per T, maaf, P per T dV. Oke. Nah, jadi, oh sorry, ini maksudnya dalam kurung T konstan. T konstan. Jadi kalau Anda gunakan T sama dengan nRT per V gitu ya, Anda solusikan ke sini, maka ini akan sama dengan NR kali dV per T. Tidak lain, ini adalah delta S-nya itu adalah NR kali log, misalkan V akhir dibagi V awal. Itu entropinya untuk yang isotermal. Jadi kalau VF-nya itu lebih besar daripada VI, artinya dia itu ekspansi, berarti positif ya. Positif. Ketika dia itu negatif, akhirnya berarti dia negatif, itu aja. Ada pertanyaan? Nah, kalau adiabatik gimana? Kalau adiabatik, itu berarti ya Q-nya 0. Kalau Q-nya 0 ya berarti delta S-nya sama dengan 0. Artinya entropi akhir atau final sama dengan entropi awal. Nah, ini dikatakan istilahnya adiabatik ini namanya isentropik. Isentropik. Jadi sama entropinya untuk awal dan akhir. Sampai sini dulu ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti saya stop kuliah di sini. Sampai sini aja.